informasi yang kita dengar tadi, jumlah seluruh pegawai Said Naum kurang lebih 237. Alhamdulillah yang hadir melebihi dari itu. Emang begitu Pak, kalau urusan haji mah, kalau kata orang Bekasi udah wayahnya. Kalau urusan ngaji suka rada males, padahal udah disediakan door prize oleh Pak Abdullah. Insya Allah umroh. Amin. Kumpulnya di Jeddah. Saya ulang salam saya sekali lagi supaya tambah semangat, tambah syiar. Walaupun ustadznya dari internal, dari dalam, nggak apa-apa Pak. Pengajar ustadznya dari dalam nggak apa-apa, dari internal nggak apa-apa, asal amplopnya jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kue talam di kebun nanas, yang jawab utang semoga utangnya lunas. Nah itu dia tuh yang amin, dia tuh orangnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man salaka sabilahu wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan kepada para pengurus dan petinggi Yayasan Wakaf Said Naum, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Juga kepada seluruh karyawan di bawah naungan Yayasan Wakaf Said Naum yang begitu banyak, luar biasa. Kalau saya sebutin namanya, insya Allah ceramah saya isinya cuma absen doang. Alhamdulillah, pagi menjelang siang hari ini kita bisa hadir berkumpul di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yang ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul biqa'i masajiduha. Sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di masjid ini menjadikan sebab diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebelumnya saya mengajak kepada teman-teman untuk sama-sama kita niat iktikaf. Karena selain kita mendengarkan kajian ilmu dengan niat iktikaf, insya Allah bertambah pahala kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Para ustadz dan ustazah, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah yang hadir pada siang hari ini adalah ustadz-ustadz semua, kata Pak Abdullah. Ada yang udah ustadz kondang, ada yang udah ustadz kondangan. Kalau saya masih ustadz kondangan. Ada juga yang calon ustadz, yang repot kalau bekas ustadz. Bahwa
ide pengajian seperti ini adalah sebuah gagasan yang luar biasa. Karena kita manusia harus senantiasa ada yang mengingatkan. Kalau peribahasa saya, seustad-ustadnya ustad, dia tetap harus mendengarkan ceramahnya ustad. Paham gak? Bu, main HP aja sih. Itu kalau muridnya lagi gurunya jelasin main HP, kira-kira HP-nya diapain? Sita. Tolong guru BP, guru BK awasin dulu. Mohon maaf ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu, bercanda saya. Seustad-ustadnya ustad harus tetap mendengarkan ceramahnya ustad. Seguru-gurunya guru tetap harus mendengarkan nasihat dari seorang guru. Karena memang kita manusia nggak selamanya lempeng. Kita manusia nggak selamanya lurus. Kadang kita belok, kadang kita berpaling. Maka tempat-tempat seperti inilah kesempatan buat kita untuk memperbaiki diri, meluruskan yang bengkok, menyempurnakan yang masih kurang. Insya Allah, kalau saya lihat rundown sampai jam 11, ya, nanti tinggal 10 menit lagi. Lumayan. Mas saya tadi lambat-lambatin aja datang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita berada pada fase, pada keadaan yang sangat luar biasa, di mana Allah sedang mendidik kita, mentarbiyah kita. Ibaratnya kita ini sedang masuk diklat Ramadan yang selama itu kita dibina, ditempa agar menjadi pribadi yang bertakwa. Ibarat sebuah besi, sebelum menjadi golok, sebelum menjadi alat-alat perkakas, harus dibakar dulu, dipukulin, dibentuk, dijemur. Selepas itu menghasilkan alat-alat perkakas yang berguna dalam kehidupan. Begitu pula kita manusia, makhluk yang selama ini mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang selama ini mengaku Islam, mengaku umatnya Rasulullah. Mungkin dalam pandangan Allah masih banyak di antara kita yang imannya belum baik, yang Islamnya belum sempurna. Pengakuan kita sebagai umat Rasulullah belum juga diakui oleh Rasulullah. Maka Allah kirimkan Ramadan dalam kehidupan kita sebagai sebuah sarana pelatihan. Diklat, keluar dari sana, insya Allah pantas kita mengaku sebagai orang beriman. Keluar dari Ramadan, insya Allah pantas kita mengaku sebagai orang bertakwa. Selesai dari Ramadan, insya Allah kita pantas mengaku sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus bisa ngaca. Punya kaca, punya. Biar bapak-bapak jangan pada ngaca. Kalau bapak-bapak mah, ibu ya, Bu, punya kaca? Udah pada ngaca apa belum? Udah, cakep. Cakep kata kita. Gunanya kaca untuk bercermin, melihat tampilan diri kita sudah
Maka begitulah kita keluar dari Ramadan harus punya kaca, harus punya barometer, harus punya tolok ukur. Ramadan yang sedang kita jalani ini nanti keluarnya mendapatkan hasil yang terbaik apa belum? Sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah atau belum? Kan tadi itu sahabat kita Ustaz Bahrul Ulum sudah membacakan ayat Quran. Ya, Ustaz Bahrul Ulum alhamdulillah dari SMP, yang baca Quran dari SMP, yang isi tausiah dari insya Allah yang dapat doorpress. Bisa gitu. Cuma bilangin doang, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala diklatkan kita, masukkan kita ke pelatihan Ramadan, ujung-ujungnya la'allakum tattaqun, agar keluar dari Ramadan menjadi pribadi yang kualitasnya takwa luar biasa. Begitu pula misalnya Ustadz Sumarwanto kan suka bikin pelatihan nih, suka bikin diklat. Pelatihan yang diprogramkan, diklat yang dilaksanakan kan bukan tanpa tujuan. Pasti ada outputnya. Harapannya selepas dari diklat, selepas dari pelatihan, kualitas peserta diklat lebih meningkat. Begitu Ustaz ya. Walaupun kalau sekarang banyak juga yang belum meningkat Ustaz ya. Diklat mah diklat. Namanya juga usaha. Maka barometer kita, tolok ukur kita keluar dari Ramadan takwa. Permasalahannya takwa itu apaan? Takwa banyak versi. Ada yang mengatakan takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Yang namanya takwa mengerjakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Itu takwa. Ada juga takwa artinya takut sama yang tua. Punya istri satu pengen nambah, pengen, tapi takwa. Takut sama yang tua. Akhirnya gak jadi-jadi. Ini kalau saya lihat-lihat ini kayaknya orang takwa semua. Takwa semua. Banyakan yang takwa atau banyakan yang enggak nih? Takwa semua ini teman-teman. Kayak gini saya kencong. Masna wa warubah. Bininya lihat apaan bang? Enggak, bercanda itu bercanda. Takwa kan? Sama gua. Maka selepas Ramadan lihat tolak ukurnya. Oh kalau beliau nggak takwa, udah lulus kalau dia. Alhamdulillah. Tapi saya bingung, saya berteman bertahun-tahun dengan ahli guru kita Ustaz Selamat, kenapa nggak nulang sih? Tolak ukurnya pun harus kita pakai sesuai dengan yang dimauin Quran. Kalau bahasa Qurannya takwa, lihat takwa versi Quran. Penjelasannya banyak, detil luar biasa di antaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan orang yang memiliki kepribadian takwa dalam surat Al-Imran ayat 134 dan 135. Posisi sebelah kanan bagian atas. Gue juga bisa begitu. Kalau Ustaz Hadi Hidayat kan cocok tuh ya. Posisi sebelah kanan bagian atas. Kalau saya maksudnya bagian lemari bagian atas. Qurannya kita taruh situ emang.
Ketika Allah berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya melebihi luasnya langit dan bumi. Allah jelaskan yang pantas untuk mendapatkan itu adalah orang-orang bertakwa yang memiliki ciri satu, alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra. Mereka adalah orang-orang yang gemar berinfak, gemar bersedekah, gemar berbagi, baik di kala senang ataupun susah, baik di kala kaya ataupun miskin, baik di saat tanggal 25 atau tanggal 15. Tanggal 25 tanggal gajian. Baik habis gajian ataupun tanggung bulan. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang doyan sedekah, orang yang dermawan, bukan orang yang pelit. Mohon maaf, kalau sudah sekian banyak Ramadan yang kita lalui, puasa rajin, sholat tarawih nggak ketinggalan, iktikaf hampir setiap masjid pernah kita mampirin, tapi masih pelit juga, menurut saya belum sampai derajat takwa. Karena kesalehan seseorang bukan hanya urusan vertikal kepada Allah, tapi harus juga hubungan horizontal antar sesama manusia. Sholat rajin, puasa doyan, tahajud tiap malam, tapi pelit, kikir, bakhil, medit, korek, buntut kasiran, pantat kuning. Ceramah lapor begini. Di mana-mana saya ceramah ada aqua, kopi, siro. Di sini doang kagak. Orang dalam, orang dalam. Sorry. Siap. Siap. Nomor rekening saya sama dengan nomor gajian. Messi kan. Kalau pelit, kata baginda Rasul, al-bakhilu la yadkhulul jannah. Orang pelit gak bakal masuk surga, walaupun rajin sholat, walaupun rajin puasa, walaupun guru ngaji, walaupun guru sekolah, walaupun bidang pendidikan. Pesan sponsor ini kan. Sponsornya Marjan nih. Sampai bisa Bango. saya habis tahun ini. Manusia yang bertakwa, manusia yang baik, bukan hanya baik urusannya dengan Allah doang, bukan manusia yang baik urusan vertikalnya doang. Pikirin nih, tetangga, kanan kiri, saudara, kerabat, orang miskin, anak yatim, para janda, pikirin. Janda miskin. Mohon maaf, kita manusia memang terlahir sebagai orang yang kikir, terlahir sebagai orang yang pelit. Makanya disimbolkan dalam kelahiran kita, semua bayi yang lahir dalam keadaan menggenggam. Gue di masjid nih Pak Yunus ngisi tausiah buat guru-guru kamu. Kita semua doyan duit, benar ya? Kita semua butuh kekayaan, butuh harta. Tapi tidak semua dari kita yang mau mengeluarkan dari apa yang di kantong kita untuk orang lain. Padahal kadang hadisnya kita hafal, ceramah sering kita dengar, para ustaz, para guru, para kiai sudah menstimulus kita sedekah, anfik yunfaq alaik,
bersedekahlah kalian, maka akan diberikan rezeki kepada kalian. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta-minta. Jelas. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yuhliku. Apapun yang kalian infakkan dari harta benda dan kekayaan, Allah pasti ganti. Terang itu. Cuma pelit. Ini sayang aja gak ada kotak amal lewat. Coba kalau ada kotak amal lewat, jangan diisi. Kuncinya kita gak pegang. Kalau ada kotak amal lewat, coba lihat. Yang kita isi warna apa coba? Tuh, saya gak bilang yang sendiri. Mau berangkat ke masjid sholat tarawih, bilang sama suaminya, bibi, ayah, yang, beb, ada recehan gak recehan? Yang kita cari recehan. Kalau nggak 2.000, 5.000 itu juga lecet, ujungnya sobek. Jarang yang 100.000, jarang. Di masjid saya, alhamdulillah hampir tiap malam, setiap infak banyak yang merahnya, banyak yang 100.000-nya. Alhamdulillah. Saya tanya pengurusnya, ini orang infak bukan orang nukerin. Buat hadiah lebaran buat saya. Pengurus juga soalnya. Nukernya di sini juga. Makanya baginda Rasulullah SAW mencontohkan dalam berbagai riwayat hadis dikisahkan karena Rasulullah SAW ajwadan nas, adalah baginda Rasul makhluk yang paling pemurah, makhluk yang paling dermawan. Wa kana ajwadan begitu upload. Kalau berceramah lihat upload itu sensitif. Ada kemungkinan ceramahnya udahan. Nih dalam hatinya begini, mau lama kayak mau cepet kayak ceramahnya udah lem maksudnya. Langsung Allah alam bisa waktu. Maafin lah, belum maafin. Aku nggak diundang lagi saudara. Wa kana ajwada ma ajwada fi Ramadan. Adalah baginda Rasul dalam kesehariannya dia dermawan. Terlebih lagi kalau di bulan Ramadan. Karihil mursalah, dermawannya bagaikan angin yang berhembus. Maksudnya apa? Angin yang berhembus, siapa aja kena. Mau yang lagi sakit kayak sehat kayak kepanasan kayak kedinginan, angin lewat kena. Termasuk yang lagi masuk angin lewat kena. Artinya apa? Kalau namanya sifat dermawan, enggak pandang bulu, enggak pilih kasih. Kalau berbagi semua dapat. Doorpress juga begitu. Ada orang yang baik sama kita balikin baik lagi. Tetangga bawain makanan, gorengan sore-sore menjelang buka. Besoknya giliran kita balas kebaikannya. Itu biasa. Tapi yang namanya lihil mursalah, kebaikan yang sempurna adalah ketika ada orang yang jahat sama kita, orang yang pelit sama kita, orang yang sentimen sama kita, kita kasih sedekah sama dia. Nih hadiah buat ente. Tuh bisa apa kagak? Kalau ada orang baik sama kita balas kebaikannya, wajar, normal. Tetangga pelit sama kita, saudara pelit sama kita, teman pelit sama kita, tahu-tahu kita bagi duit ke dia, bisa apa kagak? Susah Pak, jangankan ente, saya juga nggak bisa. Kalau kita kan modelnya lu pelit gue beli lagi, lu
Lu jahat lagi. Lu koret, gue lebih koret. Tuh kita urusannya. Mau kemana bang? Mau libur? Tampil kan. Emang ceramah seluruh kita begini bisa bebas. Ya. Ngeliput motonya pas saya begini, kayaknya saya pernah lagi ceramah lagi nyamak foto, malah di share di media sosial. Ada yang komen itu ustadznya stroke apa ya? Ya, lagi nyamak. Ya bapak, emang tadi saya pesannya udah girangin aja orang. Kalau diceramain udah jagoan deh, ilmunya udah bikin girang aja udah, gitu ya. Jadi ceramahnya dikit, girangin aja banyak gitu ya. Keluar dari Ramadan jadi pribadi yang lebih dermawan. Yang kedua ya Pak ya. Yang kedua. Wal kaziminal ghaiz. Orang yang mampu meredam amarahnya, bisa mengelola emosinya, baik kepada dirinya, istrinya, anaknya, ataupun siapa yang berada di lingkungan aktivitas sosialnya. Kita semua diberikan anugerah emosi oleh Allah, tapi tidak semua kita bisa mengelola itu dengan baik. Berapa banyak orang yang tergelincir gara-gara emosinya? Berapa banyak orang yang sekarang ini menderita gara-gara emosinya? Tidak bisa mengelola amarah, bawaannya sewot dulu. Dikasih tugas sama kepala sekolahnya, banyak banget tugasnya, udah ini, udah disuruh lagi bikin RPP, bikin ini, masya Allah. Jangan emosi, kalem. Kalau ada kepala sekolah ngasih beban banyak-banyak, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doain aja. Karena baginda Rasul pernah mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, walakin syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang hebat, orang yang keren, jagoan adalah mereka yang kalau berantem menang mulu, yang bulat menang mulu, yang berkelahi menang mulu. Bukan. Tapi sesungguhnya orang yang hebat, orang yang keren, orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang mampu mengendalikan emosinya ketika memuncak kemarahannya. Puasa ngajarin itu. Lihat hadis yang berkaitan dengan puasa. Baginda Rasul mengatakan, wa in qatalahu ahadun aw syabahu faqul inni shaim. Kalau kalian sedang puasa, ada yang ngajakin berantem, ada yang ngajakin bertengkar, ada yang mencaci, memaki, menghina, ngata-ngatain, jangan balas, jangan ladenin. Faqul inni shaim, bilang saya lagi puasa. Masih nantangin juga, gue lagi puasa. Ntar habis buka. Nantangin terus, lu mana? Gue puasa. Ngeyel juga, angkat. Maka pribadi muslim adalah pribadi yang bisa mengendalikan emosinya. Mohon maaf, termasuk kepada murid-muridnya. Kita beraktivitas, mendidik, ngajar di kelas, kan kadang-kadang ketemu sama murid yang rada-rada ini, yang ngeyel, yang ngeselin. Ada nggak murid kita yang ngeselin? Bo, ada nggak murid kita yang ngeselin, yang susah dibilangin? Ada ya. Hati-hati, jangan sampai ketemu yang nggak ngenakin itu membuat emosi kita tergoyahkan. Karena berapa banyak guru yang saat ini di BAP oleh polisi gara-gara
memberikan hukuman kepada muridnya disebabkan marahnya dia. Ada Pak. Di kampung saya lagi terjadi sekarang. Saya nggak bilang aja, nggak cerita kan. Jangan bilang-bilang tapi jangan disebar-sebarin. Karena ketidakmampuannya mengendalikan emosi. Dua ya Pak. Yang ketiga, udah 11:10. 5 menit lagi. Aku naik berarti. Wal 'afina 'anil nas. Bukan sekedar mampu mengelola emosi, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa gampang maafin orang. Berantem suami sama istri, yang salah istrinya emang, tapi karena suaminya adalah orang yang bertakwa, ya udah saya ikhlasin, saya maafin. Berantem suami istri, yang salah suaminya, tahu-tahu mohon maaf suaminya kawin lagi. Kita orang bertakwa, ya udah maafin. Lah kok keren. Bu, kadang dalam hidup banyak kita punya problem dengan orang lain. Entah suami, entah istri, entah atasan, entah bawahan, entah teman sejawat. Kadang berantem, kakak negor. Ada saudara sama saudara, adik kakak nggak negor, nggak saling kunjung mengunjungi, nggak saling bersilaturahim karena marahnya, gede-gedean gengsi, gede-gedean ego. Dia yang salah, dia duluan. Maka pribadi yang baik adalah wal 'afina 'anil nas, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Nggak peduli siapa yang salah, nggak peduli siapa yang benar. Pribadi kita adalah pribadi yang gampang memaafkan. Bukankah sebagai sebuah penutup ada hadis dari baginda Rasulullah SAW. Tatkala baginda dengan para sahabatnya sedang kumpul, tiba-tiba beliau mengatakan, sebentar lagi insya Allah akan hadir di hadapan kita calon penghuni surga. Sahabat bertanya-tanya, siapa gerangan yang bakal datang? Orang yang masih hidup tapi sudah divonis masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar masuk, ahli surga. Permanen dia. Setelah ditunggu-tunggu, ternyata sahabat Nabi dalam syarahnya dikatakan, saya tak hilaf apa Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sa'ad bin Ubadah. Ternyata orang ini yang dianggap oleh Rasulullah, divonis oleh Rasulullah sebagai calon penduduk surga. Sahabat Nabi yang lain terheran-heran sampai ingin menyelidikinya. Akhirnya ketika orang ini pulang, dia ikuti. Yang ikuti adalah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Sampai di rumahnya, dia izin bertamu, bermalam di situ selama beberapa hari, 3 hari kalau kata ulama. Untuk apa? Ngecek, neliti. Ini orang disebut calon penduduk surga kenapa? Apa sholat malamnya kuat, puasanya rajin, sedekahnya banyak. Kalau emang itu yang dia lakuin, saya pengen ikutin. Ini sportivitas dalam kebaikan. Ternyata setelah beberapa hari tinggal bersama, tinggal di situ, heran dia. Ternyata nih orang ibadahnya biasa aja. Sholat dikerjakan yang wajib, tapi yang sunnah standar-standar aja, rawatib, qobliyah, ba'diyah, gak ada tambahan yang lain. Puasa sunnahnya juga jarang, qiyamul lailnya juga gak banyak, sedekahnya juga belum tentu tiap hari. Makin bertanya-tanya ini orang, apa sebabnya yang membuat dia disebut calon penduduk surga? Akhirnya ditanya, diberitahukan jujurnya orang bahwa kedatangannya, kehadirannya hanya untuk nyelidikin doang. Engkau dikatakan sebagai calon penduduk surga.
tapi saya lihat amalmu biasa saja. Apakah ada amal rahasia lain yang saya nggak tahu? Apa jawaban ini orang? Demi Allah, tidak ada yang saya kerjakan dari berbagai macam ibadah kecuali ini dan satu tambahan lain. Apa itu? Menjelang tidur saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya hari ini ada orang yang zalim sama saya, maafin ya Allah, udah saya ikhlasin. Kalau hari ini ada yang ngomongin saya, ngejelek-jelekin saya, fitnah saya, berbuat jahat kepada saya tahu ataupun saya nggak tahu, ampunkan dosanya ya Allah, karena saya sudah ridho, saya ikhlas kepada dia. Tidak perlu nunggu minta maaf itu orang yang berbuat zalim kepada kita. Tidak perlu menunggu klarifikasi dari orang yang berbuat salah sama kita. Ikhlas maafin. Maka berdoa kepada Allah, semua orang yang pernah salah kepada saya, yang pernah zalim kepada saya, yang pernah fitnah saya, berbuat tidak baik kepada saya, mulai hari ini saya maafin semua. Bisa berkata, Bu, sakit Pak Ustaz, sakit, susah saya maafin. Dan besok aja belakangan kalau gitu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan, selamat datang penceramah yang kedua. Takbir. Allah jadikan kita pribadi yang setelah Ramadan ini adalah pribadi yang mampu melaksanakan ajaran Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya, bersedekah dengan apa yang kita punya, mampu menahan amarah dan emosi, yang terlebih lagi kita bisa gampang memaafkan orang lain. Ini saja yang dapat saya sampaikan, karena setelah ini masih ada proses door prize. Saya kasih tahu Pak Nur sama saya nomor 27. Entah sebutin aja walaupun yang keluar depan itu 27 gitu. Ya. Tadi Pak Nur bilang sekalian doa ya, betul ya. Borongan ceramah juga doa juga. Tahu berapa duit. Kita awali dengan doa surat Al-Fatihah. Ngomong Pak Abu, saya bercanda ya. Masalah-masalah itu saya bercanda ngomong. Jangan dipikirin, siapin aja. Kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita, keluarga kita, tetapkan iman Islam kita agar bisa terus beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur saat ini kita wafat dan keadaan husnul khotimah. Kita berdoa juga untuk tempat kita mengabdi ini ya, Sarawak saya tahu, semoga senantiasa Allah berikan kemudahan. Allah lebih kembangkan dan majukan lagi, karena insya Allah kalau yayasan ini lebih baik, lebih berkembang, lebih maju, kita juga lebih maju. Minimal perutnya. Bidiyatul qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ta'abbudana wa tammin taksirana ya Allah ya khairur rahimin. Wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqi ya razzaq kulli musahhila wa bil khairi ya fattah fattah wa bil huda wa bil ilmi ya alim kulli mubaddila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. In uridu illa islah ma stata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa